Oke. Nah, sekarang berikutnya ya, di sesi yang terakhir ini kita akan berkenalan dengan konseptor dari Legend Academy. Ya, Academy ini ada program-program. Nah, siapa yang menyusun itu semuanya? Nah, tentunya harus orang yang berpengalaman. Nah, kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau ini tinggal di Tangerang sekarang. Ya, saya mau jelaskan, kasih lengkap alamatnya, perlu teman-teman? Ya, di Tangerang. Dan beliau ini adalah lulusan ITB Bandung, Teknik Perminyakan, mantan GM di perusahaan distribusi, kemudian pemegang sertifikat sebagai trainer dari BNSP, founder dari Networking Guru, ya, sebuah perusahaan konsultan MLM. Ya, kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada banyak teman-teman dari berbagai perusahaan MLM melalui Networking Guru. Beliau juga penulis buku MLM, tadi yang sudah disinggung oleh Bro Robi, 3 buku MLM itu. Nah, beliau adalah penulisnya dan total pengalaman di industri MLM lebih dari 20 tahun. Oke, saya persilakan konseptor Legend Academy, Bapak Suprato Coaca. Oke, selamat malam. Kayaknya kenal sama kamu ya, Sadra ya. Ya, Anda ngambil-ngambil marga saya juga sih. Ya Boleh udah, bercanda nggak sih di sini? Nggak boleh ya? agak dijaga. Nggak boleh ya? Harus Agak dijaga dijaga. dikit ya. Oke. Kalau mau melihat kita agak garing, ya ikut acara apa? Meeting bersyarat ya. Ya. Itu agak lepas kita ya. Jadi kamu bacanya lengkap banget ya. Padahal kamu nggak usah pakai baca, kan harusnya kenal dong sama kakak sendiri kan. Teman-teman, saya dengan Sadra itu selisih 12 tahun. Ya. Meskipun saya umurnya 54 tahun, tapi banyak orang yang kenal saya, tahu saya 54, mereka bilang saya tidak setua umur saya. Mereka bilang saya kelihatan ya sekitar 53 aja lah umur saya. Selisih setahun ya, lebih muda setahun. Mungkin karena saya minum Live Telomer. Wow. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Iklan. Garing nggak? Hah? Garing nggak? Lumayan. Oke, oke. Gini teman-teman. Sudah sekitar 2 tahun terakhir ini, saya dengan Sadra aktif di Networking Guru. Kami membuat pelatihan-pelatihan untuk banyak teman-teman di berbagai MLM di Indonesia. Nah, sejak kami tahun 2012 berhenti dari sebuah perusahaan MLM di mana kami sempat berkarir 9 tahun, kami betul-betul passion jalankan sebuah bisnis MLM. Semua teman saya tawarin. Ya, waktu di MLM yang kami join tahun 2002 dan kami keluar tahun 2011. Ya. Nah, sejak tahun 2012 sampai sekarang sebelum di Living for You, kami sudah jalankan ada 3 MLM ya. Dan di 3 MLM itu kami ya setengah-setengah aja jalaninnya. Boleh dibilang ya kekuatan kami cuma 20%. Ya, banyak teman-teman yang tanya saya, Pak Suprato di MLM apa? Kirimin dong marketing plan-nya. Saya cuma jawab ya, tapi nggak pernah saya kirimin. Tidak semua teman saya tawarin. Kenapa? Saya belum ketemu satu greget seperti ketika di MLM pertama saya jalani. Semua teman saya tawarin. Nah, sampai akhirnya bulan April yang lalu saya bilang sama Sadra, kita mesti cari sebuah MLM supaya kita betul-betul jalani. Kenapa? Karena kami 2 tahun kami nggak merekrut orang, kami udah kepengen sekali ya, benar-benar jalanin sebuah perusahaan MLM. Dan kami cari dengan serius. Dan akhirnya saya dikenalkan oleh teman saya, sahabat saya Henry Liu dengan Pak Yusman Liu. Kami ngobrol, saya terkesan dengan visi Pak Yusman Liu, seorang pengusaha properti yang sukses dan ingin membawa Living for You go public. Ini unik, Bapak Ibu. Saya juga ketemu beberapa perusahaan MLM, banyak perusahaan MLM yang ownernya nggak pernah berani menampakkan diri, jejak digitalnya ternyata tidak terlalu bagus. Nah, saya ketemu Pak Yusman Liu, beliau mengajak, yuk kita sinergi. Nah, saya suka ya dengan kata sinergi. Karena kita nggak bisa sukses sendirian, teman-teman. Kita butuh tim. Nah, di Living for You saya melihat ada sebuah kolaborasi antara Pak Yusman Liu sebagai chairman, investor, ya, yang punya keahlian untuk IPO. Sahabat saya Henry Liu, ya punya pengalaman di produk. Beliau punya aliansi dengan pabrik ya nutrisi herbal salah satu terbesar di Asia Tenggara. Juga ada
pembicara kita hari ini Bapak Robi Tan yang punya keahlian di manajemen, dan saya dengan Sadrah yang kami punya pengalaman di support system. Juga dengan para leader, ya sahabat-sahabat saya yang lama, ada Pak Hari Utomo dari Bandung, ada Mr. Dodoliu dari Surabaya, ya, yang mana kita bisa sinergi bersama-sama. Dengan kolaborasi seperti ini, saya yakin ini pasti gede, Bapak Ibu. Di Jakarta, ya, saya terkesan apa kata Bro Hari, ya, Bro Hari di sesi closing di Jakarta, beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, teman-teman mau join, mau jalanin atau enggak Living for You, maka Living for You akan tetap besar, ya. Jadi teman-teman join atau tidak, bisnis ini akan tetap besar. Jadi kalau bisnis ini akan tetap besar, kenapa Anda tidak ikuti momentumnya? Ya. Nah, saya ini pecandu kopi, Bapak Ibu. Ya, saya hobi kopi. Tapi sesekali saya minum teh. Ya, kalau Sadra kan minum jus, betul nggak? Kalau saya sesekali minum teh. Nah, kemarin di CP di Central Park saya minum teh rempah. Teh yang ada campuran rempah, habis minum buang-buang angin. Ya, itu kebiasaan ya orang seusia saya ya. Buang-buang angin itu kebiasaan yang tidak berbahaya. Buang-buang air itu udah biasa juga ya, bukan kebiasaan yang berbahaya. Anda tahu nggak kebiasaan yang berbahaya? Yaitu buang-buang peluang. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat di mana Anda ditawarkan berbagai macam peluang. Tapi tanpa sadar, kita ini punya kebiasaan buang-buang peluang. Ya, dikasih peluang, tolak. Dikasih peluang, tertutup. Ini mah trauma dan sebagainya. Ya, kebiasaan buang-buang peluang. Nah, saya mau cerita. Ada sebuah cerita. Cerita ini cerita dongeng, tapi ini penting sekali. Teman-teman coba perhatikan. Ada seorang pemuda miskin yang hidup sebatang kara di tengah hutan. Ya, kasihan ya. Sudah miskin, tinggal di hutan lagi ya. Nah, suatu hari pemuda miskin ini mendengar cerita minta tolong seorang nenek yang kejepit pohon. Lalu dia bergegas, dia tolong nenek itu, dia bebaskan dari pohon ya. Nah, setelah neneknya ditolong, tiba-tiba neneknya menjelma menjadi peri ya yang cantik jelita. Ya, itu cerita dongeng Bapak Ibu ya. Dan peri ini melihat kebaikan pemuda ini, dia bilang begini, "Wahai pemuda yang baik hati, karena kamu udah menolong saya tadi dalam wujud nenek tua, saya akan berikan kamu hadiah. Hadiahnya adalah sebuah petunjuk. Kamu pergi ke danau yang ada di sebelah timur dari hutan ini. Kalau kamu sampai di danau timur itu, kamu lihat pinggiran danau itu ada banyak sekali batu-batu. Kamu cari batu yang hangat. Ya, batu yang hangat. Kalau kamu ketemu batu yang hangat nanti, segala macam permintaan pun akan dikabulkan. Kekayaan, kamu akan diberi kekayaan. Panjang umur, kekuasaan, bahkan istri yang cantik jelita, kamu akan dapatkan. Kalau kamu ketemu batu hangat ya di Danau Timur. Pemuda ini semangat sekali, lalu dia langsung pergi ke Danau Timur. Sampai di sana, benar, di pinggirnya itu banyak batuan. Dia ambil batunya, dingin, bukan ini yang dicari kan, dibuang ke danau. Dia ambil lagi batu, dingin, buang. Dia ambil lagi batu, dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. 1 jam. Dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. 2 jam. Dingin, buang. Saya bisa sampai besok ini Bapak Ibu. Dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. Dingin, buang. Setengah hari. Dingin, buang. Dingin, buang. Dia udah capek, dia udah ngantuk. Dingin, buang. Dingin, buang. Dia udah lapar. Dingin, buang. Dingin, buang. 1 hari. Dingin, buang. Dingin, buang. Hangat, buang. Dingin. Tadi hangat udah dibuang. Udah dibuang di danau. Dia udah ketemu tadi batu yang hangat. Tapi karena kebiasaan dia buang-buang peluang, buang-buang batu yang dingin, ketemu yang hangat, juga udah refleks buang. Ya. Nah, itulah yang namanya kebiasaan
buang-buang peluang. Sudah terlalu sering teman-teman Anda ditawarkan peluang usaha. Ini loh beda dengan yang lain. Anda ditawarkan berbagai macam bisnis, berbagai macam peluang usaha, berbagai macam MLM. Anda buang. Enggak sama, udah trauma, udah pernah coba. Sampai akhirnya datang sebuah MLM, Living for You. Peluang yang sebenarnya yang akan mewujudkan masa depan Anda. Tapi karena Anda udah terbiasa, kita udah terbiasa buang-buang peluang, maka peluang ini pun kita buang. Itu kebiasaan yang berbahaya. Ya. Kalau buang angin, buang air, itu nggak bahaya. Buang-buang peluang, Bapak Ibu, ini yang berbahaya. Hari ini, Bapak Ibu, malam ini ya, Anda sudah melihat sebuah presentasi. Bisnis ini akan tetap besar, entah Anda join atau enggak. Kami sangat yakin. Kami sangat yakin bahwa bisnis Living for You akan besar. Anda hari ini lihat peluang ini, kalau Anda nggak mau gabung itu pilihan Anda. Kalau Anda nggak gabung nggak apa-apa. Setahun, 2 tahun lagi, ada teman yang nawarin Anda. Teman Anda, mungkin keluarga Anda, tawarin Anda Living for You. Jadi, ngapain Anda tunggu teman Anda nawarin Anda setahun, 2 tahun ke depan? Kenapa Anda nggak join sekarang dan Anda yang tawarin teman Anda? Anda yang tawarin saudara Anda. Bisnis ini akan besar, Bapak Ibu. Semoga Anda bisa mengenali batu hangat yang sudah ada di genggaman Anda. Ya, Anda bisa hubungi teman yang mengundang Anda. Ya, tanya lebih jauh mengenai Living for You. Perusahaan dengan 4 pilar yang sudah lengkap, termasuk support system. Sesuatu yang langka buat sebuah MLM baru sudah punya support system yang siap mendukung Anda untuk sukses. Anda tinggal jalanin aja, nggak usah pusing mikirin nanti support system. Biasanya para leader, kalau udah gede bisnisnya, baru pusing dengan support system. Di sini Anda nggak usah pusing lagi. Anda tinggal jalanin aja. 2-5 tahun Anda jadi legend dan freedom. Oke, itu saja. Terima kasih. Udah gitu aja, Sadra ya.